Jadi saya kalau berjualan itu kalau misalnya belanja ya pagi-pagi itu belanja naik sepeda ya teman-teman ya. Naik sepeda ke pasar, terus di pasar itu saya itu nyari ya nyari yang nanti buat dijual di rumah ya teman-teman ya. Kayak ciki-ciki saya cari karena kan waktu saya SD kan banyak kan yang ciki-ciki yang harganya 500-an itu ya teman-teman ya. Enggak 500, kalau yang sekarang itu 500 dulu waktu saya jualan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sesuai pemberitahuan saya yang kemarin ya teman-teman ya, bahwa hari ini saya mau bercerita semasa saya SD ya teman-teman ya. Saya di sini mau bercerita semasa saya SD, pengalaman saya SD, waktu SD saya yang berjualan ya teman-teman ya. Di sini saya mau mulai cerita dengan saya waktu kelas SD, sekitar kelas 4 4 SD saya udah berjualan ya teman-teman ya. Saya waktu kelas 4 SD itu saya udah berjualan ciki, yang dimana saya berjualan ciki itu saya jual di rumah nenek ya teman-teman ya. Saya jual di rumah nenek. Jadi waktu saya SD itu setelah saya pulang sekolah, saya selalu paginya sebelum saya berangkat sekolah, paginya saya belanja dulu ya teman-teman ya. Paginya saya belanja dulu, terus nanti setelah pagi saya belanja, terus sekitar jam 7 saya berangkat sekolah. Setelah saya berangkat sekolah itu pulang sekitar jam 12-an, lalu saya berjualan ya teman-teman ya. Dulu sewaktu saya SD itu saya hampir jualan itu hampir, ya nggak jualannya nggak tentu, nggak bertahun-tahun nggak gitu ya teman-teman ya. Saya kalau misalnya ada waktu lenggang, kalau nggak ada ulangan atau nggak ada PR banyak, saya selalu kalau pulang sekolah jualan ya teman-teman ya. Jadi dulu itu saya jualannya itu ciki-ciki yang harganya 500 ya teman-teman ya. Ciki-ciki yang harganya 500. Kenapa saya itu waktu dulu SD saya berjualan? Karena saya itu dari dulu emang seneng teman-teman. Dari dulu dari sekolah itu saya emang seneng kalau misalnya jualan itu kayak enak ya. Kayak banyak teman-teman yang pada main ke rumah, makanya saya inisiatif, kenapa nggak jualan aja kalau misalnya eh, ada waktu di setelah pulang sekolah. Hanya belanja ya pagi-pagi itu belanja naik sepeda ya teman-teman ya. Naik sepeda ke pasar, terus di pasar itu saya itu nyari ya nyari yang nanti buat dijual di rumah ya teman-teman ya. Kayak ciki-ciki saya cari karena kan waktu saya SD kan banyak kan yang ciki-ciki yang harganya 500-an itu ya teman-teman ya. Enggak 500, kalau yang sekarang itu 500 dulu waktu saya jualan itu saya nyari cikinya yang harganya 100 ya teman-teman ya. Yang harganya 100 200. Jadi kalau misalnya satu renteng yang isi 12, yang 12 satu renteng isi 12, dapat untungnya itu 200 ya teman-teman ya. Jadi satu renteng itu misalnya kita beli 1000, nanti kita dapat untungnya itu 200 ya teman-teman ya. Itu saya nyari yang ciki yang harganya 100-an itu 10 renteng atau berapa renteng ya teman-teman ya. Setelah ciki dulu waktu saya kecil, kalau nggak salah itu musim lotre ya teman-teman ya. Musim lotre, jadi saya dulu juga waktu kecil juga jualan lotre, tapi lotre yang mainan ya, bukan lotre-lotre yang kayak apa gitu ya. Itu lotre masa kecil, cuma lotre ciki doang ya teman-teman ya. Terus saya itu jualan itu kalau misalnya pulang sekolah saya jualan sampai asar kalau nggak salah. Nyampe asar tutup. Terus kalau asar itu biasanya udah pada habis ya teman-teman ya. Asar itu udah pada habis, terus kalau misalnya udah pada habis kan saya pulang. Terus saya pulang itu kalau misalnya di rumah masih masih ada kegiatan, saya itu juga nggak habis jualan itu nggak saya terus main gitu ya teman-teman ya. Saya di rumah juga punya ternak. Dulu waktu masih sekolah saya juga udah ternak loh teman-teman loh. Jadi saya itu ternak itu bukan sekarang-sekarang aja ya teman-teman ya. Saya dari SD itu udah ternak. Jadi misalnya kalau
siang saya jualan. Jadi kalau sore itu saya ngurusin ternak, kayak ngasih makan ayam, ngasih makan entok, bebek kayak gitu. Dulu saya juga udah punya ya piaraan ayam, entok, bebek kayak gitu ya teman-teman ya. Terus saya jualan, tiap hari jualan sampai saya kelas 4 kelas 5 ya. Waktu saya jualan sih nggak kayak orang yang jualan sekarang yang bisa untung banyak. Dulu saya selalu kalau jualan biasanya untung 1.000 2.000, saya nanti untungnya itu saya beliin modal, buat modal lagi, buat saya kembangkan lagi ya teman-teman ya. Jadi misalnya hari ini untung 1.000, jadi saya nambah jualannya itu nambah satu renteng ya teman-teman ya. Besoknya kayak gitu, besoknya kayak gitu. Jadi jualan saya itu udah hampir banyak ya teman-teman ya. Hampir saya jualan itu hampir setengah tahun apa berapa ya. Terus saya berhenti jualannya itu kalau nggak salah itu kelas 6 SD ya teman-teman ya. Saya kelas 6 SD itu saya udah berhenti jualan karena saya udah mau masukin musim ujian ya teman-teman ya, ujian kelulusan SD ya teman-teman ya. Setelah saya lulus SD terus setelah mau masuk SMP, saya itu kerja kecil-kecilan di tetangga ya teman-teman ya. Jadi di tetangga saya itu ada yang dia sistemnya itu kayak bisnis melipat itu tempat sarung, yang sarung dijual itu kan ada kardusnya tuh yang kecil-kecil, yang kotak, yang tipis-tipis kayak gitu ya. Jadi itu dulu itu waktu saya setelah lulus SD itu saya nggarap kerja. Jadi kerjaan saya itu kalau ada yang kardus yang dilipat, kalau nggak salah itu dulu bayarannya satu lipatan kardus itu 25 perak ya teman-teman ya. Tapi saya selama sehari itu bisa, dulu juga lupa ya, saya tuh bayarannya dulu satu itu 25 perak apa 200 atau berapa ya, saya juga lupa. Itu setelah saya lulus SD saya garap itu yang lipet kardus buat tempat sarung kayak gitu ya teman-teman ya. Dan lipat kardus tempat sarung kayak gitu dulu yang di sini yang ngadain kayak gitu yang namanya Mbak Tika ya. Halo Mbak Tika, apa kabar? Dulu yang saya nggarap tempat kardus Mbak Tika yang udah hampir berapa bulan saya ngikut Mbak Tika ya. Dan disitu saya juga mendapatkan uang lagi dari garapan kardus yang saya waktu ikut Mbak Tika ya. Terima kasih ya Mbak Tika ya, dulu waktu kecil saya udah ngikut sama Mbak Tika mencari uang ya, uang waktu masa kecil ya, masa-masa waktu setelah lulus SD SMP saya ngikut Mbak Tika nggarap kardus yang buat tempat sarung kayak gitu. Sama teman-teman juga dulu seneng loh waktu saya kecil nggarap kardus kayak gitu sama Mbak Tika. Setelah saya kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, terus saya kan setelah itu kan saya mau lulus SMP kelas 3 ya teman-teman ya. Setelah saya lulus SMP kelas 3, setelah saya lulus SMP lalu kan saya udah lulus sekolah SMP. Waktu itu setelah saya lulus SMP saya itu bekerja sebagai tukang apa ya, yang kalau di sini tuh namanya nyulam payet ya teman-teman ya. Jadi itu saya nyulam payet yang saya ngikut sama saudara ya, kebetulan ya. Dulu saudara saya punya bisnis payetan kalau di sini, tapi kalau di tempat lain saya juga kurang tahu ya. Di sini punya saya ngikut sama saudara ngikut apa ya itu nyulam payet. Jadi kayak mote-mote kayak gitu ya, mote-mote kecil-kecil pakai jarum dikasih benang terus anyam di itu ya di baju ya teman-teman ya. Dulu waktu kecil saya juga itu ya bekerja nyulam mote ya, kayak payet kayak gitu ya teman-teman ya. Itu kalau setelah saya bekerja yang jadi lipat kardus yang nyulam mote itu bayarannya lumayan ya, kalau nggak salah itu satu baju itu 3.500 apa 5.000 ya dulu ya. Setelah saya lulus SMP saya juga kurang tahu. Itu saya kalau misalnya satu baju itu bisa sehari saya garap kelar teman-teman. Jadi itu setelah saya lulus SMP saya itu garap nyulam mote kayak gitu.
Terus setelah saya nyulam mote beberapa hari atau kurang lebih beberapa bulan, saudara saya juga punya bisnis bawang ya teman-teman ya. Jadi saya bekerja dengan mengikut saudara saya punya bisnis bawang. Saya itu jadi kalau misalnya satu karung bawang itu nanti bawang merah ya teman-teman, bawang merah, bawang putih. Jadi nanti bawangnya itu dipilih teman-teman, yang dipilih menjadi 3 ya teman-teman ya. Jadi nanti satu karung itu dipilih yang gede, yang sedang, yang kecil, jadi ditempatin pisah ya teman-teman ya. Jadi saya itu milihin bawang yang gede, yang gede, yang kecil, yang sedang dipilihin, jadi taruh tempat terpisah ya teman-teman ya, ditaruh tempat terpisah. Itu dulu kalau nggak salah itu satu karungnya itu 30.000 atau berapa ya teman-teman ya, satu karungnya itu 30.000 kalau yang bawang merah. Kalau yang bawang putih kalau nggak salah itu 10.000 atau berapa, saya juga udah lupa ya. Satu karung itu bisa dikerjain 2 hari atau 1 hari ya, saya juga udah lupa namanya, udah lama ya teman-teman ya. Jadi satu karungnya itu 30.000 dipilihin ya teman-teman ya, yang gede, yang kecil, yang sedang dipilihin. Jadi nanti bawangnya itu biar jualnya itu saudara saya itu gampang ya teman-teman ya. Dulu setelah saya garap mote atau nyulam benang, saya itu ngikut saudara yang milihin bawang ya. Nyampe saya itu dulu punya uang itu waktu setelah saya lulus SD itu saya punya uang 100 atau 200. Saya juga udah punya uang hasil kerja sampingan dari sekitar rumah ya teman-teman ya. Setelah itu saya garap kardus udah, garap mote udah, milin bawang juga udah ya teman-teman ya. Setelah itu setelah lulus sekolah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok saya pikiran gitu, kenapa nggak cari kerjaan lain aja gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin di video kali ini saya mau ceritanya sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Besok tunggu lagi di cerita saya selanjutnya. Setelah saya lulus saya akan ke Jakarta ya teman-teman ya. Untuk episode selanjutnya nanti saya akan cerita di masa dimana saya memulai kerja, mulai saya merantau ya teman-teman ya. Dan mungkin cerita ini, mungkin kalau misalnya cerita saya kurang menarik, saya mohon maaf dulu. Tapi itulah cerita saya sewaktu saya SD ya teman-teman ya. Dan saya ngucapin terima kasih yang udah mau menonton video saya ini. Dan saya mau mengasih tahu kalau besok saya akan cerita lagi cerita saya pertama kali merantau ya teman-teman ya. Saya ngucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.